Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Ferdiansyah, dan dua teman saya yaitu Jody Poster dan Muhammad Rehan ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang akan membahas tentang metode dan implementasi forward chaining. Yang pertama adalah pengertian forward chaining. Forward chaining adalah sebuah metode penalaran dalam kecerdasan buatan yang menggunakan pendekatan berbasis data atau data driven. Dalam forward chaining, proses inferensi dimulai dari fakta-fakta atau informasi awal yang tersedia untuk sampai pada suatu kesimpulan atau keputusan. Metode ini bekerja dengan menerapkan aturan-aturan logika yang relevan secara bertahap dan menambah fakta-fakta baru berdasarkan aturan yang cocok. Selanjutnya adalah proses dalam forward chaining, berjalan dari data atau fakta ke kesimpulan, dikenal dengan pendekatan data driven. Konteks dalam forward chaining biasanya digunakan pada sistem pakar untuk membuat keputusan berdasarkan aturan yang ada. Prinsip-prinsip dasar dalam forward chaining. Yang pertama adalah rules, memiliki bentuk jika maka, yang digunakan untuk menghubungkan fakta ke hasil kesimpulan. Yang kedua adalah inference engine, mesin inference yang menjalankan proses forward chaining dengan mengecek aturan yang cocok dengan fakta yang ada. Yang terakhir adalah fakta, informasi dasar yang diketahui dan akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah dalam forward chaining yang pertama adalah inisialisasi fakta awal, mulai dengan informasi awal atau fakta yang diketahui. Yang kedua adalah penerapan aturan, mengecek aturan-aturan yang biasanya diaplikasikan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, penambahan fakta baru. Jika aturan diaplikasikan, tambahkan kesimpulan sebagai fakta baru. Yang terakhir adalah proses yang berulang. Ulangi langkah penerapan atau aturan hingga tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan atau kesimpulan tercapai. Selanjutnya ada keunggulan dari forward chaining. Yang pertama adalah pendekatan berbasis data atau data driven. Yang kedua, cocok untuk sistem pakar dengan aturan kompleks. Yang ketiga ada proses otomatis dan terstruktur. Yang keempat, ada fleksibilitas dalam menambah fakta baru. Yang terakhir adalah dapat digunakan untuk masalah yang tidak dimiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya ada kelemahan-kelemahan dari forward chaining. Yang pertama adalah proses yang lambat pada sistem dengan banyak aturan. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang tinggi. Yang ketiga, sulit untuk masalah yang memerlukan tujuan spesifik. Yang keempat, ada kemungkinan menghasilkan banyak kesimpulan yang tidak relevan. Yang terakhir adalah kelebihan informasi pada sistem yang dinamis. Selanjutnya ada sistem yang menggunakan forward chaining, yaitu sistem rekomendasi perawatan tanaman. Di sini ada premis yang berisikan 5 premis. Yang pertama adalah daun menguning, yang kedua tanah kering, yang ketiga daun berlubang, yang keempat batang membusuk, yang kelima ada pertumbuhan yang lambat. Subgoal di sini berisikan 4 subgoal. Subgoal yang pertama adalah pupuk NPK, yang kedua penyiraman rutin, yang ketiga pestisida organik, yang keempat fungisida. Selanjutnya ada knowledge rule base yang berisikan 4 rule base. Rule yang pertama, jika C1 dan C5 maka D1. Rule yang kedua, jika C2 maka D2. Rule yang ketiga, jika C3 maka D3. Rule yang keempat, jika C4 maka D4. Fakta yang diketahui adalah C1 daun menguning, C5 pertumbuhan yang lambat. Lalu yang selanjutnya ada proses inferensi forward chaining. Nah, proses ini digunakan untuk membuat kesimpulan dari sekumpulan fakta awal dengan memanfaatkan aturan-aturan yang terdapat dalam knowledge base. Kita akan melakukan iterasi yang mana proses ini akan diulang sampai tidak ada aturan lain yang dapat dieksekusi untuk iterasi. Dalam proses inferensi forward chaining ini terdapat fakta awal yang berisikan C1 dan C5. Q-nya adalah R1, analisis premisnya terpenuhi, dan kita mendapatkan fakta baru yaitu D1.
Untuk proses yang kedua, kita mendapatkan fakta awal C1, C5, dan D1. Q-nya adalah R2, R3, dan R4. Analisis premisnya tidak terpenuhi. Dan di sini kita tidak mendapatkan fakta baru. Kesimpulan akhirnya adalah hasil dari inferensi ini menunjukkan bahwa tanaman membutuhkan pupuk NPK untuk mengatasi daun menguning dan pertumbuhan yang lambat. Selanjutnya ada algoritma forward chaining. Yang pertama, catat semua fakta yang diinput oleh user. Yang kedua, catat semua rule yang bagian premisnya menggunakan fakta yang sesuai ke dalam queue. Yang ketiga, sampai tidak ada rule pada queue. Di algoritma yang ketiga ini terdapat 3 algoritma lanjutan, yaitu yang pertama, analisis rule pertama pada queue. Yang kedua, jika premis tidak terpenuhi, hapus rule dari queue dan kembali ke A. Yang ketiga, jika premis terpenuhi, maka eksekusi rule, catat konklusi dari rule. Yang kedua, cari rule yang menggunakan konklusi tersebut sebagai premis. Yang ketiga, jika rule belum ada pada queue, catat rule tersebut meskipun premis tidak terpenuhi. Yang keempat, hapus rule awal dari queue. Algoritma yang terakhir adalah konklusi akhir diperoleh. Kesimpulannya adalah, forward chaining adalah metode inferensi yang kuat untuk menghasilkan solusi dari data yang tersedia. Yang kedua, metode ini cocok untuk sistem pakar yang berbasis aturan dengan banyak informasi awal. Yang ketiga, implementasi forward chaining bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus, namun dapat efektif dalam mendukung pengambil keputusan otomatis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.